Teman-teman mungkin sering melihat pohon yang akan kita bahas ini tumbuh tegak di tengah-tengah kebun, di pekarangan rumah, atau bahkan di pinggir jalan. Ini adalah pohon yang kelihatannya biasa aja, namun ternyata menyimpan sejuta rahasia. Daunnya yang kecil, batangnya yang ramping, membuatnya terlihat sangat sederhana. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, ini adalah salah satu tumbuhan paling bergizi di planet ini. Katanya, daunnya mengandung protein 2 kali lipat dari yogurt, vitamin C 7 kali lipat dari jeruk, vitamin A 10 kali lipat dari wortel, kalsium 17 kali lipat dari susu, kalium 15 kali lipat dari pisang, dan zat besi 25 kali lipat dari bayam. Ini bukan sekadar tumbuhan, ini adalah superfood sejati yang tumbuh subur di sekitar kita. Tumbuhan ini sudah lama menjadi bagian dari kebudayaan umat manusia, mulai dari makanan hingga pengobatan. Tapi manfaat dan khasiat mereka baru mulai populer dan menjadi buruan beberapa tahun belakangan, memunculkan satu pertanyaan. Apakah benar khasiat tumbuhan ini sehebat yang digembar-gemborkan? Dalam video kali ini, mari kita cari tahu lebih banyak tentang Moringa oleifera, atau yang lebih kita kenal sebagai kelor. Kelor atau moringa adalah pohon tahunan yang dapat tumbuh hingga ketinggian 6-10 meter dengan dedaunan kecil yang lembut, dahan yang bercabang-cabang, polong biji yang panjang, dan bunga kuning pucat yang cantik. Pohon ini sangat cocok untuk menjadi pohon peneduh di halaman belakang rumah. Jika terus dipangkas pendek, kelor dapat menjadi pagar yang dapat dimakan. Cukup mudah menanam dan memelihara pohon kelor. Mereka adalah pohon yang tumbuh cepat, tahan kekeringan, dan mekar kapan saja sepanjang tahun. Batang kelor dapat tumbuh dengan kisaran lebar mulai dari 10 hingga lebih dari 45 cm. Secara visual, keseluruhan pohon kelor berbentuk payung, sehingga sangat ideal untuk tempat berteduh. Ditambah, bunganya yang berwarna putih kekuningan atau krem cukup harum. Dalam hal reproduksi, Moringa oleifera tidak memerlukan penyerbukan khusus. Pohon ini memiliki bunga biseksual dan dapat menyerbuki diri sendiri. Namun mereka tidak menolak ketika dibantu oleh angin dan binatang penyerbuk seperti lebah dan burung. Dalam kondisi yang ideal, satu pohon dapat menghasilkan hingga 400 buah per tahun. Dan seiring bertambahnya usia, jumlah buahnya dapat meningkat hingga 1000 buah per tahun. Nah, berkat perbungaan yang sering ini, perkebunan pohon kelor sangat disarankan dibarengi dengan peternakan lebah, karena akan menyediakan suplai nektar yang baik bagi para lebah. Lebah tidak perlu terbang jauh untuk mencari bunga, dan pohon kelor mendapat jasa penyerbukan gratis dari para lebah. Pohon ini telah dihargai selama berabad-abad di Asia dan Afrika, di mana daun muda, tangkai, dan polongnya dimakan sebagai sayuran. Sementara beberapa peradaban seperti di Mesir kuno, Yunani kuno, dan Kekaisaran Romawi, moringa alias kelor digunakan dalam pembuatan parfum. Kelor adalah tanaman serbaguna yang tidak hanya terbatas pada makanan dan obat-obatan tradisional. Dalam dunia agrikultur, kelor dapat digunakan untuk pemurnian air, aplikasi industri, dan bahkan untuk mendukung kesuburan tanaman lain. Tiap negara memiliki cara unik dalam menumbuhkan dan memanen pohon ini. Tapi dulu, yang dimanfaatkan hanya daun dan batang mudanya. Meskipun pohonnya mencapai kematangan dalam kurun waktu 9 bulan, kelor umumnya sudah dipanen mulai dari usia 60 hari setelah penyemaian, dan dapat dipanen sebanyak 7 kali lagi dalam setahun. Masa panen pun sangat bervariasi, bisa dilakukan antara musim hujan dan musim kemarau. Tapi dari mana sih pohon ini berasal? Dan apakah pohon ini benar-benar berkhasiat? Dalam bahasa Melayu dan serumpunnya, pohon kelor disebut merunggai atau malunggai di Filipina. Dalam bahasa Jawa, ini adalah pohon limaran atau pohon murong dalam bahasa Aceh, atau munggai dalam bahasa Minangkabau,
atau kilor dalam bahasa Lampung, atau maronggi dalam bahasa Madura, atau parongge dalam bahasa Bima, atau kawona dalam bahasa Sumba, atau kirol dalam bahasa Buru, atau kelo dalam bahasa Ternate. Bagaimana dengan bahasa kamu? Apa sebutan pohon kelor di daerah kamu? Absen di kolom komentar ya. Sementara dalam bahasa Inggris dan beberapa negara lain, pohon kelor umumnya disebut moringa, mengacu pada nama ilmiahnya, yaitu Moringa oleifera. Nama lainnya adalah drumstick karena bentuk buahnya yang panjang dan ramping, dan horseradish tree karena bentuk akarnya yang mirip lobak, serta miracle tree alias pohon ajaib. Mengapa demikian? Mengapa dinamakan pohon ajaib? Mungkin begitu pertanyaan teman-teman. Ini karena setiap bagian pohon moringa sangat bermanfaat bagi manusia dan organisme sekitarnya. Daun, akar, kulit pohon, buah, biji, hingga ampas bijinya dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk makanan, obat-obatan, dan pemurnian air. Dan karena manfaat yang luar biasa banyak ini, pohon kelor pun memiliki nama lain, yaitu pohon kehidupan. Faktanya, kelor merupakan salah satu tumbuhan dengan kandungan nutrisi terpadat di planet ini, dan direncanakan menjadi salah satu bahan untuk memerangi kekurangan gizi di belahan bumi selatan. Sementara di belahan bumi utara, pohon ini baru mendapatkan popularitas dan disebut sebagai superfood beberapa tahun belakangan. Tapi kita yang hidup di bagian tengah bumi sudah sangat familiar dengan pohon kelor, karena dari sinilah pohon ini berasal. Berdasarkan catatan sejarah, kelor diduga berasal dari India Utara, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nama genusnya, yaitu Moringa, berasal dari kata Tamil Murungai, yang berarti drumstick, mengacu pada buah mudanya. Sementara nama spesiesnya, yaitu oleifera, berasal dari kata Latin oleum yang berarti minyak, dan vere yang berarti mengandung. Jadi Moringa oleifera kira-kira berarti drumstick yang mengandung minyak. Anyway, para tabib tradisional yang sangat berpegang teguh pada Ayurveda atau sistem pengobatan alternatif di India kerap menggunakan tumbuhan dan bahan alaminya dalam sistem pengobatan tradisional. Mereka segera menemukan khasiat dari kelor dan dampak pengobatannya, kemudian menyebutnya pohon ajaib. Dan sejak saat itu, kelor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengobatan tradisional Ayurveda. Di India kuno, para tabib memberikan ekstrak kelor kepada para pejuang Maurya yang terluka atau akan menuju ke medan perang. Mereka percaya bahwa ekstrak kelor akan memberi mereka kekuatan dan energi yang diperlukan selama pertempuran, dan pada saat yang sama meredakan stres atau trauma dan rasa sakit akibat cedera. Sementara para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan mengkonsumsi kelor karena efeknya yang dinilai bermanfaat bagi kewaspadaan mental dan kesehatan kulit. Bangsa Mesir kuno sangat menghargai minyak yang diekstraksi dari batang dan daun kelor, yang pada saat itu digunakan sebagai semacam tabir surya. Namun di Eropa, bangsa Yunani kuno lah yang mendokumentasikan sejumlah efek berharga lainnya dari kelor bagi kesehatan manusia. Kemudian pada periode selanjutnya, mereka memperkenalkan kelor ke bangsa Romawi yang menyebarkannya ke seluruh kekaisaran mereka. Dalam sejarah modern, pada tahun 1817, dalam sidang resmi kenegaraan, Jamaika yang saat itu masih menjadi koloni Inggris pernah membahas tentang kelor. Mereka memperkenalkan minyak kelor pada dunia dan menyebutnya sebagai bahan yang menyehatkan untuk keperluan kuliner. Bahan ini sangat disukai oleh Kekaisaran Inggris yang pada akhirnya menyebarkannya ke banyak negara lain di seluruh dunia. Ada lebih dari 13 spesies kelor yang telah diketahui yang semuanya dapat digunakan untuk keperluan makanan atau pengobatan. Namun di luar Moringa oleifera, sebagian besar spesies lainnya tidak dibudidayakan secara luas di luar habitat aslinya. Varietas kelor populer lainnya meliputi Moringa arborea, Moringa borziana, dan Moringa longituba. Saat ini, bahan kelor berkualitas telah diproduksi oleh beberapa negara seperti Filipina, India bagian timur, Cina, Afrika Selatan, dan Asia Tenggara. Pohon kelor adalah tumbuhan yang sangat mudah tumbuh, terutama di daerah tropis dan subtropis, yang secara paradoks dapat tumbuh subur di tanah berpasir yang kering sekalipun, bahkan hingga di dataran tinggi, termasuk di dataran tinggi Himalaya. Mungkin karena itulah, dalam beberapa bahasa Afrika, kelor disebut nebedaye,
yang jika diterjemahkan berarti sesuatu yang tidak pernah mati. Beberapa tahun yang lalu, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami sebuah tren yang dinamakan Kale Fever atau demam kale. Itu loh, sayuran berdaun hijau keunguan yang masih termasuk dalam keluarga kubis. Kale dulunya biasa aja. Namun ketika dunia barat mempopulerkan kale sebagai superfood, semua orang bergegas ke supermarket untuk mendapatkan sayuran ini. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa moringa alias kelor juga akan menjadi perhatian dalam waktu dekat. Karena ketika dianalisis dan dipecah, kekayaan mineral dan senyawa alami yang terkandung dalam tanaman ini bagaikan katalog nutrisi esensial yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hampir setiap bagian tanaman kelor dapat dimakan, dari batang, akar, daun, bunga, hingga polong dan biji besar yang tumbuh dari cabangnya. Daunnya biasanya dimasak sebagai sayur atau direbus untuk dijadikan teh. Polongnya ditumbuk jadi bubuk dan digunakan dalam berbagai macam masakan. Sedangkan minyak yang diambil dari bijinya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan parfum dan sabun. Dari sisi kesehatan, kelor dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Ia juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan. Kelor dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, melindungi hati, bahkan meningkatkan kualitas ASI pada ibu menyusui. Bukan itu aja, kelor juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan meningkatkan energi. Minyak kelor telah populer berkat khasiatnya sebagai anti penuaan. Minyak ini membantu mengatasi kerutan, kulit kendur, dan tanda-tanda penuaan pada kulit. Minyak ini juga membantu mengatasi kelelahan kulit dan efek buruk polusi pada kulit. Minyak ini juga dapat digunakan sebagai pembersih kulit, sekaligus membantu kulit glowing secara alami, membantu mencegah dan menghilangkan jerawat, komedo, serta bintik hitam pada kulit. Jika kamu memiliki rambut dan atau kulit kepala yang kering, minyak kelor dapat membantu melembabkannya. Minyak kelor juga membantu menguatkan rambut berkat kandungan vitamin dan mineral penting yang meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan rambut. Sungguh tumbuhan yang sangat berguna ya. Ya tentu. Menurut produsen suplemen makanan kesehatan di Amerika Serikat, setiap gram daun kelor mengandung protein 2 kali lipat dari yogurt, vitamin A 4 kali lipat dari wortel, kalium 3 kali lipat dari pisang, kalsium 4 kali lipat dari susu, dan vitamin C 7 kali lipat dari jeruk. Luar biasa ya? Ya tentu. Namun, penelitian juga telah menunjukkan bahwa kandungan zat gizi ini bahkan lebih besar saat daun kelor dikeringkan. Ketika dikeringkan, setiap gram daun kelor mengandung vitamin A 10 kali lipat dari wortel, kalsium 17 kali lipat dari susu, kalium 15 kali lipat dari pisang, zat besi 25 kali lipat dari bayam, dan protein 9 kali lipat dari yogurt. Semakin luar biasa ya? Ya tentu. Karena kelor tumbuh di lingkungan kering dan semi kering, maka kelor dapat sangat berguna sebagai sumber makanan alternatif selama musim kemarau. Dan sebagai bentuk pengakuan atas nilai tumbuhan ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menobatkan kelor sebagai tanaman tradisional unggulan pada September 2014. Sifat antiinflamasi yang dimiliki oleh kelor dicapai melalui penghambatan protein dan enzim inflamasi dalam tubuh. Karena lebih cepat diserap tubuh, maka kelor merupakan antiinflamasi yang lebih efektif dibandingkan kunyit. Menurut beberapa literatur, pohon kelor juga dianggap sebagai pohon yang sangat baik untuk agroforestry karena dapat memurnikan air dan mendukung konservasi tanah, meminimalisir resiko erosi. Pohon kelor sangat efektif sebagai naungan untuk beragam tanaman pangan. Dan karena pohon kelor tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga, pohon kelor dapat mengungguli monokultur. Selain daun, bunga kelor juga digunakan untuk membuat teh, dan biji kelor yang sudah matang dapat dipanggang dan dimakan seperti kacang tanah. Biji kelor yang ditumbuk memiliki sifat antibakteri, sementara buah yang mengandung polong biji yang belum matang atau drumsticks merupakan hidangan favorit di Asia, sering diolah dengan direbus atau dimasak dalam kari. Di beberapa negara, daun kelor secara tradisional juga ditambahkan ke dalam rebusan sayur atau sup sederhana.
Sebagai informasi, tiap biji kelor mengandung 27 vitamin, 9 asam amino esensial, 46 antioksidan, serta mineral dan protein dalam konsentrasi tinggi. Selain menjadi sumber nutrisi yang baik, kelor juga memiliki manfaat kesehatan yang telah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh pada pasien HIV dan kanker. Kandungan nutrisinya dapat membantu menurunkan tekanan darah, meredakan stres, melawan kelelahan, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan merupakan tonik penting untuk rambut, kuku, dan kulit. Dalam pengobatan tradisional Ayurveda di India, khasiat kelor dilaporkan dapat menyembuhkan hingga 300 penyakit, dan teh yang terbuat dari daunnya dapat melawan pilek dan infeksi. Daun segar yang dikunyah dan dimakan dapat menyembuhkan anemia, sakit mah, dan diare. Sementara daun yang ditumbuk menjadi pasta oles dapat memberikan manfaat antibakteri, antiinflamasi, gigitan serangga, luka bakar, hingga masalah kulit akibat jamur. Biji yang dihancurkan juga digunakan untuk membantu mengatasi kram, rematik, dan radang sendi, serta sebagai antibiotik alami. Sungguh, tumbuhan yang luar biasa. Eits, jangan lupakan gom alias getahnya. Gom moringa alias gom kelor atau yang juga dikenal sebagai gonsojana adalah zat alami yang diekstrak dari batang pohon kelor. Gom ini memiliki berbagai khasiat dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk makanan, farmasi, dan biomedis. Dalam industri makanan, gom kelor dapat digunakan sebagai pengemulsi, pengental, dan zat penstabil dalam minuman, permen, makanan panggang, produk susu, dan saus. Gom kelor juga dapat membantu mencegah pengendapan dan kekeruhan dalam minuman. Dalam industri farmasi, gom kelor digunakan sebagai eksipien dalam formulasi farmasi, terutama dalam bentuk bubuk kering. Sementara dalam industri biomedis, gom kelor memiliki potensi sebagai polimer hijau dengan berbagai aktivitas terapeutik, termasuk antiinflamasi, anti jamur, antibakteri, dan antioksidan. Gom ini juga digunakan sebagai bahan dalam pembuatan film transdermal untuk pengiriman obat yang terkontrol. Sungguh sangat luar biasa manfaat yang datang dari satu tumbuhan ini. Namun, seperti pada semua hal di bumi, sesuatu yang baik jika berlebihan akan menjadi buruk. Begitupun dengan mengkonsumsi bagian pohon kelor secara berlebihan, kamu bisa overdosis. Meskipun kelor umumnya aman bagi tubuh kita, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping, termasuk gangguan pencernaan, tekanan darah rendah, dan potensi masalah liver atau ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kelor dalam dosis tinggi juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, seperti kemandulan dan aborsi, serta meningkatkan risiko kondisi tertentu, seperti batu ginjal. Begitupun dengan gorengan-gorengan yang lain yang biasanya muncul ketika ada satu tumbuhan yang populer. Ada khasiat atau manfaat yang dibuat-buat, mulai dari penambah libido hingga pengusir setan. Kelor memang serbaguna, tapi tidak seserbaguna itu. Jadi, sangat penting untuk melengkapi diri dengan literasi atau berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum kamu mengkonsumsi kelor, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang dalam pengobatan. Dan begitulah, di tengah tanah gersang yang kering atau pada pekarangan yang sunyi, pohon kelor tetap mampu tumbuh. Daun-daun yang mungil seolah berbisik tentang sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Dunia tak selebar daun kelor. Peribahasa yang acap kali menemukan resonansi dalam setiap helai daunnya, mengingatkan kita kalau masih banyak kesempatan dan kemungkinan di luar sana. Daun kelor yang kecil telah membuktikan bahwa potensi seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Mengajarkan kita bahwa pandangan yang sempit tidak jauh berbeda seperti lebarnya daun kelor, hanya akan membatasi kita dari kesempatan yang menunggu untuk ditemukan. Jadikanlah daun kelor sebagai pengingat kalau di balik kesederhanaan ada kekuatan luar biasa. Pengingat bahwa sesungguhnya di balik keterbatasan yang kita rasakan terhampar luasnya samudra kesempatan. Daun kelor mengundang kita untuk terus menjelajah, belajar, dan tumbuh tanpa pernah berhenti di batas yang kita perkirakan. Setuju? Ya, tentu.
Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Protosaurus 01, Happy Birthday at Mindpixler 24, Hendar anak emak bapak, Linici, W3, Pak Li SBI, Yanto Libe Ivana, Kakak Naya suka matematika, doakan hafalan Naya lancar, cari angin segar cleaning, Happy Sisipus, MNJ Pare-Pare, Kinara Juahaha, Sekte Arapua, Epan Sayang Feli, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Freelancer menuju kaya, Elvina Sayang, Istri Nanami dari Grobogan, Image.net, Rosyadi, Ponidi Sayang Walid, Aorta suami sah Yukari istri sah Aorta. Teto juga cinta dengan Aorta, tapi Aorta sudah punya Yukari. Namun Yukari juga ingin bersama Teto. Akhirnya Teto jadi istri sah Aorta juga. Aorta, Yukari, dan Teto saling mencintai. Manusia tidak lebih baik dari simpanse. Toko pensil simpang rambutan, Kultur Kelana, Mr. Flow, Ozi Sayang Zara, Iqbal Ulpe Lupei, Skar, Limsya Darustu, M. Raffi, Arnold Schwarzenegger, Yaya Kamu Cantik, Apar Lampung CV datang bersama, Alat Safety LMPG CV datang bersama, Google aja CV datang bersama. Terima kasih alam semenit. Cak Kapolsek, Ucup versus Everybody, Love You, Anindyo Yoga Suara, Parif lulus UKM PPG calon guru 2025, Parif lulus UKM PPG calon guru 2025, Baraman Junun, Doni Baik Hati, Yanuar FND, Petarung Pincal, Drakistik Andre, Joko Anae Bukus, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Gria Akrilik Semarang, Kiano adiknya Fatih masnya Kiano, Bebas berkarya, W3, Mirven gambar sambil nonton ini, IFN 91, KRN, Vicky Wahyu, Yayaya, Yanto Libe Ivana, Sanjaya L, Aldo Hitlur, Roadin Kamal lagi, Hans Kucing, HBD Seliana Junianti Kusman, Bintang Virgo Utama, Heri Sayang Nita BGT, Miracle Boy alias anak ajaib, 2 hari nggak tidur, sedikit demi sedikit, dan engkau akan berteman pahit. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kelor, temannya bayam, serta paria, juga waria. Merica, temannya bawang, lasuna cela, lasuna putih. Hey, semuanya nama-nama bumbu. Ada bumbu kari yang kambing dan kari kandole. Astagfirullah. Semuanya bikin darah tinggi. Bisa bica ocis. Oh, kelor, musuhnya Parakang. Lanjut lagi.